Halo teman-teman, selamat datang di channel Sang Sapa. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk segala komentar dan kritikan. Saya tahu tanpa itu semua channel saya tidak akan berkembang. Dan setiap kali saya mengupload video, uh, saya berusaha untuk melihat segala kritikan, menyelesaikan yang kritikan dan juga komentar-komentar teman-teman sehingga channel saya itu bisa kena di hati teman-teman semua. So kali ini saya mau berbicara sedikit mengenai beberapa hal yang ada dalam liturgi, dalam gereja, dalam perayaan misa, dalam perayaan sabda, dan khususnya saya mau berbicara mengenai beberapa virus mungkin teman-teman sekarang ini pasti akan berpikir, ya pasti itu virus corona. Bukan, ini virus yang sering terjadi. Virus yang sering ada dalam kegiatan berliturgi kita. Apa saja virus itu? Yang pertama itu virus klerikalisme, yang kedua virus rubrikisme, virus ritualisme, virus seremonialisme, virus instrumentalisme, lalu virus verbalisme, dan masih banyak virus lainnya. Tapi pada sisi kali ini saya akan berbicara mengenai virus verbalisme. Apa itu virus verbalisme? Istilah verbalisme itu berasal dari bahasa Latin. Verbum, bahasa Latin verbum, dan bahasa Indonesia itu artinya kata. Di sini kita gunakan kata verbalisme ini untuk menggambarkan suatu gejala yang cenderung menampilkan kata-kata secara kurang tepat atau berlebihan sehingga dapat mengganggu keindahan perayaan liturgi. Teman-teman, liturgi sendiri sudah mengandung banyak unsur kata. Maka sebaiknya jangan dibanjiri lagi dengan kata-kata yang tidak penting dan justru akan menjadi hambatan bagi arus mengalirnya perayaan liturgi itu sendiri. Karena perayaan bisa terasa tersendat, bertele-tele, atau bahkan terbelok maknanya karena muncul banyak kata-kata yang kurang berdaya guna. Dan teman-teman, tanpa terasa, kebiasaan yang keliru bisa menjadi seperti virus menggerogoti kesehatan liturgi. Dan kita pasti saya jelaskan ini pasti teman-teman mulai, ya benar juga ya, sering terjadi dalam kegiatan liturgi. So, apa saja contoh virus verbalisme itu? Baik, virus verbalisme sering berkaitan dengan sikap yang keliru dalam memperlakukan kata-kata dalam perayaan liturgi. Misalnya, contoh pertama, petugas membacakan judul-judul ritus yang sebenarnya adalah bagian dari rubrik. Apa itu rubrik? Contohnya ini. Ini buku perayaan sabda hari Minggu dan hari raya tanpa imam. Bisa lihat kah? Contoh rubrik itu misalnya ini. Yang huruf merah ini. Ini rubrik, ini rubrik. Rubrik, contoh rubrik. Contoh rubrik. Itu contoh rubrik. Misalnya imam. Imam ketika para doa umat, imam bilang doa umat. Imam katakan doa umat, sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya langsung kepada doa umat itu sendiri. Lalu kemudian lektor. Para lektor biasanya bacaan pertama, bacaan diambil dari, sebenarnya bacaan pertama tidak perlu. Langsung kepada bacaan diambil dari, seperti itu, tidak perlu lagi sebutkan bacaan pertama, bacaan kedua. Lalu kemudian Mazmur tanggapan yang biasa dibacakan penyanyi, kan biasanya lektor yang sekaligus menjadi pembaca Mazmur tuh langsung biasanya bilang Mazmur tanggapan dengan refrain, tidak perlu, sebenarnya langsung kepada antifonnya lalu diulang umat, lalu kemudian mulai bacakan dia punya Mazmur 1, Mazmur 2 dan 3, lalu biasanya diselingi dengan antifon itu sendiri. Nah, teman-teman, liturgi bukan sejenis upacara sipil kenegaraan yang biasa menyebut rubrik atau nama-nama bagian yang akan dilakukan petugas serta misalnya inspektur upacara memasuki atau meninggalkan tempat upacara. Lalu misalnya saja yang kedua, lagu kebangsaan atau pembacaan Pancasila atau istirahat di tempat gerak dan sebagainya. Jadi liturgi itu biasanya mengalir dan rubrik-rubriknya tidak perlu dibaca. Rubrik-rubrik itu cukup kita baca sebelum mulai perayaan supaya tidak salah dan kita langsung kepada inti. Oke.
Yang kedua itu doa-doa spontan yang terlalu panjang dan tanpa struktur sehingga terkesan mengulang-ulang gagasan atau seperti mengumbar perasaan belaka. Baik imam maupun umat seringkali tidak menyadari bahwa doa semacam itu kurang cocok untuk perayaan bersama yang harus merelatifkan keinginan, perasaan, selera, dan kemampuan pribadi setiap peserta. Dengan kata lain, pendoa spontan perlu tahu diri di tengah kepentingan bersama. Dalam hal ini, eh, para petugas yang dipilih untuk membawakan doa itu harus sesuai lihat yang konteks, dan doa jangan terlalu panjang, doa jangan bertele-tele, doa yang singkat, padat dan jelas sehingga orang bisa dibawa kepada misteri yang dirayakan itu. Seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir ya, homili yang disampaikan imam atau diakon itu juga sering terserang virus verbalisme ini. Homili yang berkepanjangan, berputar-putar, bertele-tele, membingungkan, atau tidak mudah dipahami, bisa digolongkan dalam gejala verbalisme ini. Dan untuk para imam, diakon yang ditugaskan untuk yang ya mempunyai kewenangan untuk membawakan homili ini, Bapak Paus kita sudah memberikan aturan itu 10 menit saat memberikan homili, sehingga tidak bertele-tele dan tidak panjang lebar dan lebih dibawa kepada inti misteri dan juga lebih singkat, padat dan jelas. Karena kalau terlalu panjang juga pasti umat bosan. Umat bosan. Bisa saja umat bosan dan kita tidak bisa tipu karena banyak sekali keluhan-keluhan umat mengenai imam yang khotbahnya terlalu panjang dan bertele-tele. Semoga ini menjadi pelajaran juga refleksi untuk kita semua. Dan juga untuk calon-calon imam yang sedang menempuh pendidikan supaya bisa berkaca dari situasi ini. Oke teman-teman, sahabat Sang Sabda, itu saja untuk vlog kali ini. Semoga vlog ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagikan kepada setiap orang, kepada teman-temanmu, sehingga mereka juga tahu tentang virus ini dan kita juga semakin waspada dijauh oleh virus yang sering menyebar dalam praktik berliturgi kita juga dan virus corona saat ini. Kita boleh new normal tapi harus tetap waspada dan ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. So, see you. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan konten-konten berikutnya. Saya tetap membutuhkan komentar, kritik, saran dari teman-teman semua. God bless you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dalam terang Sang Sabda.